Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, kita belajar kembali pelajaran akidah akhlak. Untuk kali ini akan kita pelajari bersama tentang adab terhadap orang tua dan guru. Sebelumnya mari kita buka dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan belajar dengan baik. Sebelumnya akan saya sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat: 1. Menjelaskan pengertian adab kepada orang tua dan guru. 2. Dapat melafalkan dalil tentang adab kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan hikmah menerapkan adab kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dapat menunjukkan perilaku terbiasa menerapkan adab yang baik kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, adab terhadap orang tua. Orang tua merupakan sosok yang paling dekat hubungannya dengan anaknya. Pengorbanan orang tua sungguh tiada tara. Mereka mendidik kita dan menyerahkan hidupnya untuk keselamatan anaknya. Islam mengajarkan agar seorang anak untuk selalu menaati orang tuanya selama tidak bertentangan dengan agama. Dalam Al-Quran, Allah sering mengiringkan perintah taat kepadanya diikuti dengan berbuat baik kepada orang tua, karena merekalah tangan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa bnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Kandungan ayat tersebut dijelaskan bahwa kita diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berbuat baik kepada orang tua, terutama seorang ibu yang secara khusus Allah menyebutkan betapa berat mendidik anaknya sejak dalam kandungan, melahirkan, menyusui, serta mendidik ke tahap selanjutnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya,
"Kepada siapa lebih awal berbuat baik?" Beliau menjawab, "Kepada ibumu, lalu ibumu, dan ibumu, baru kemudian kepada bapakmu." Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita bersyukur atas nikmat iman dan ihsan, serta bersyukurlah kepada orang tuamu atas nikmat tarbiyah atau pendidikan yang telah diberikan, karena keduanya penyebab adanya kamu, dan karena pendidikan mereka yang baik sehingga menjadi kuat. Kita harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa adab kepada orang tua yang masih hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan berkata kasar yang dapat menyakiti perasaan keduanya. Kedua, berkata yang baik, sopan dan santun kepada orang tua. Ketiga, bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraannya di hari tuanya. Dan yang keempat, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. 5. Jangan membentak atau memarahi kedua orang tua. Dan yang terakhir, selalu mendoakan kedua orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Maka merugilah orang-orang yang bersama kedua orang tuanya, tetapi ia tidak bisa memeliharanya dengan baik dan berbakti kepada keduanya. Masuk pada materi kedua, yakni adab terhadap guru. Guru merupakan orang tua kedua kita. Merekalah yang berjasa dalam mendidik kita setelah orang tua. Ilmu yang kita peroleh saat ini tidak lepas dari peranan seorang guru. Seorang guru dapat membedakan baik dan yang buruk karena ilmunya. Islam meletakkan ilmu di atas yang lainnya, dan Islam juga meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dibanding yang lain. Selain itu, biasanya orang tua tidak memiliki banyak waktu untuk mengajarkan berbagai macam ilmu kepada anaknya. Maka dari itu, peran guru adalah mengajarkan berbagai macam ilmu. Setelah hormat dan taat kepada orang tua, setiap muslim wajib hormat dan menghargai gurunya. Karena gurunya merupakan orang yang perannya sangat penting dalam mendidik kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang siswa menghargai dan menghormati gurunya, sebagaimana diperintahkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, yang artinya, muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran kepadamu. Hadis riwayat Abu Hasan. Beberapa adab yang harus diperhatikan seorang murid kepada gurunya. Yang pertama, senantiasa memuliakan dan menghormati guru. Agar mendapatkan ilmu dan taufik, seorang murid hendaknya memuliakan dan menghargai guru, serta berlaku lemah lembut dan sopan santun. Jangan memotong pembicaraannya dan memperhatikan dengan baik
agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, senantiasa mendoakan untuk kebaikan bagi guru. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada orang yang memberi ilmu, maka balaslah pemberian itu. Jika tidak bisa membalasnya, maka doakanlah ia, sehingga kamu memandang telah cukup membalas kebaikan tersebut. Adab yang ketiga yaitu rendah hati kepada guru. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu ketenangan dan kesopanan, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang kamu ambil ilmunya. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya yang keempat, mencontoh akhlaknya. Guru adalah teladan bagi muridnya. Oleh karenanya, hendaklah seorang murid mencontoh akhlak dan kepribadian gurunya yang baik, seperti mencontoh kebiasaan dan ibadahnya. Seorang guru pasti memberikan hal-hal yang baik secara lisan atau perbuatan terhadap murid-muridnya. Dan yang terakhir, senantiasa menenangkan hati guru. Seorang murid hendaknya tidak membuat gusar gurunya. Contohnya Imam Syafi'i dalam pertemuannya dengan gurunya Imam Malik. Pada tahun 170 Hijriah, hampir tidak pernah meninggalkan gurunya sampai gurunya wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkannya, kecuali ketika ia pergi ke Mekah untuk menjenguk ibunya ataupun pergi ke pusat ilmu atau faqih. Itu pun setelah diperoleh izin dan restu dari gurunya. Inilah adab yang harus diperhatikan seorang murid terhadap gurunya. Adab yang harus diperhatikan ketika berada di depan guru. Yang pertama, adab duduk. Duduklah dengan baik dan sopan ketika berada di depan guru. Yang kedua, adab berbicara. Ketika kita bicara, bicaralah dengan bahasa yang baik. Dan yang ketiga, adab bertanya. Bertanyalah dengan sopan dan santun. Dan yang keempat, adab dalam mendengarkan pelajaran. Ikuti dan perhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh agar kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian pelajaran tentang adab kepada orang tua dan guru. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, silahkan ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan beberapa hikmah atau manfaat jika kita menerapkan adab kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, tuliskan doa untuk kedua orang tua beserta artinya dengan baik dan benar. Kemudian masukkan jawaban kalian di kantong tugas yang telah ditentukan. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang senantiasa menerapkan adab kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat belajar, sukses untuk kalian semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.